Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kita atas izin, anugerah, nikmat yang masih Allah percayakan kepada kita. Kita masih dapat merasakan betapa nikmatnya kehidupan di dunia yang penuh dengan berbagai macam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernapas dengan begitu mudahnya, yang semua itu tidak ada pembiayaan dan tidak ada biaya yang ditagihkan kepada kita. Semua nikmat Allah, semua anugerah Allah gratis untuk kita, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah. Tinggal sekarang ini bagaimana rasa atau ungkapan syukur kita atas nikmat yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Tentunya syukur itu adalah dengan jalan memanfaatkan nikmat-nikmat ini dengan sebaik-baiknya, yaitu kita manfaatkan nikmat yang telah Allah berikan ini untuk semakin taat kepada Allah. Perintah-perintah Allah begitu banyak yang harus kita kerjakan, dan ini harus secara total dengan maksimal sesuai dengan kapasitas kemampuan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita taati, kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul abidan syakura, pandai bersyukur dengan jalan taat kepada Allah. Perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. Mudah-mudahan dengan semua itu ketakwaan kita akan semakin meningkat, keimanan kita pun akan semakin kokoh, sehingga kita tidak akan mudah digoda dan tidak akan mudah terombang-ambing dengan semakin beratnya tantangan, godaan yang muncul dengan hambatan yang mungkin akan mengganggu kemauan kita, usaha kita, ikhtiar kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah dalam setiap kesempatan mari kita senantiasa bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita semakin memperbanyak salawat, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi salawat ini penting dalam setiap kesempatan, apapun aktivitas kita yang baik, walaupun di dalam hati, mari kita senantiasa azamkan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita, sebagai wujud kita betul-betul mengidolakan Rasulullah. Mudah-mudahan itu semua akan menjadi pertanda bahwa kita adalah hamba-hamba Allah, pengikut Rasulullah yang nanti akan dirindukan di akhirat. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini, yakinlah semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Zilzalah, Allah telah mengingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi apapun yang kita lakukan, baik buruk, walaupun sebesar biji zarrah pun, itu akan dibalas, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dunia sebagai ladang, sebagai sarana bagi kita untuk menyongsong kehidupan yang kekal dan abadi harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang kebun kita dalam rangka mempersiapkan kehidupan kita yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Mau jadi apa dan mau kita nanti di mana di akhirat itu sangat tergantung dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang harus kita lakukan adalah semakin memperbanyak, meningkatkan kualitas amal ibadah kita, amal soleh kita. Jadi kalau kita mau menanam padi, mau panen beras, tentunya yang kita tanam adalah padi. Walau itu yang menanam padi, pasti akan muncul nanti tanaman-tanaman yang lain. Dan itu kalau kita ibaratkan sebagai usaha kita, ikhtiar kita untuk taat kepada Allah. Walaupun kita rajin beribadah, tentunya akan semakin banyak tantangan, godaan yang akan kita lalui, yang akan kita hadapi. Kita rajin sholat, kita rajin puasa dengan orang baik, dengan keluarga kita baik, dan semua perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. Akan masih ada saja nanti tentunya hal-hal yang mungkin menggoda kita untuk merendahkan, menurunkan derajat keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sama sekali tidak ada ikhtiar untuk mengerjakan untuk lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita menanam padi saja mengharapkan beras, akan ada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Kita sudah baik saja, kita sudah sholat saja, sudah taat, sudah melaksanakan perintah Allah saja, kadang-kadang masih ada di dalam hati kita ini rasa-rasa, sifat-sifat yang kurang baik, rasa dengki, rasa ujub, rasa sombong, rasa iri hati. Apalagi kalau kita jauh dari Allah, apalagi kalau kita tidak pernah taat kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, ikhtiar kita lah yang nanti akan menentukan kemana kita akan berlabuh saat di akhirat. Kalau kita berikhtiar yang baik, insya Allah hasilnya pun akan menjadi baik. Jadi jangan sampai kita mudah puas dalam beribadah. Dan nanti ketika di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan, tidak ada yang dapat berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita yang mungkin selama hidup di dunia ini bisa membohongi orang lain, membohongi keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, karib kerabat kita, teman-teman kita, masih bisa kita bohongi. Tapi nanti di akhirat, lisan kita ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan menjadi saksi? Anggota tubuh kita. Itu telah diingatkan oleh Allah di dalam surah Yasin ayat 65, dikatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah, kami tutup mulut mereka, tangan mereka lah nanti yang akan berkata, kaki mereka lah nanti yang akan bersaksi, memberikan kesaksian terhadap apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Jadi tangan kita, kaki kita yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi apa yang dapat kita lakukan di hadapan Allah, tidak ada lagi yang dapat kita bohongi. Tangan kita akan jujur di hadapan Allah, kaki kita akan jujur di hadapan Allah. Oleh karena itu, kalau di dunia mungkin kita masih bisa mencari celah-celah untuk berbohong, tetapi yakinlah, di dalam surah Yasin ditegaskan oleh Allah, ketika kebohongan itu tidak bisa kita lakukan lagi, lantas siapa yang akan membantu kita? Tidak lain adalah amal-amal soleh kita, amal-amal baik kita. Kalau kita baik, kita dekat dengan Allah, insya Allah itulah nanti yang akan menolong kita. Kita persiapkan bekal dengan ketakwaan kita yang kokoh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab.
Jadi takwa ini yang harus kita tingkatkan. Jadi jangan sampai kita hanya bisa berujar saya bertakwa kepada Allah, saya bertakwa kepada Allah, saya bertakwa kepada Allah. Tetapi yang paling penting sejauh mana kita bisa memanifestasikan nilai-nilai takwa itu dalam keseharian kita. Jadi jangan sampai kita mengaku bertakwa kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah, tapi terkadang perilaku kita sama sekali tidak mencerminkan. Jika orang bertakwa kepada Allah itu paling tidak dia akan memiliki sifat-sifat akhlakul karimah. Dia tidak akan mudah angkuh, pongah. Dia tidak akan mudah bangga dengan apa yang dia miliki. Karena dia yakin bahwa apa yang dia miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dititipi oleh Allah berupa amanah, berupa harta kekayaan, dia tidak akan iri, tidak akan kikir, tidak akan pelit. Karena dia menganggap ini semua titipan yang harus dia manfaatkan untuk sebaik-baiknya kemaslahatan umat dan kebaikan bagi dirinya. Karena dia yakin ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi amanah apapun kita harus sadar bahwa itu semua titipan. Kalau kita diberi amanah, paling tidak di dunia, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh orang yang memberikan amanah. Apalagi kita diberikan oleh Allah amanah hidup di dunia ini dengan seluruh potensi yang kita miliki. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ingat saudaraku, kita ini adalah makhluk Allah yang sangat baik, yang sangat sempurna, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang lebih indah, yang lebih cantik, lebih ganteng dari kita ini. Dari segi bentuk, kita adalah makhluk yang paling baik. Oleh karena itu, manfaatkan ini untuk hal-hal yang baik. Jangan sampai kita lari dari rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kejarlah hidayah. Selagi kita masih diberikan Allah kesempatan, selagi kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, kesehatan yang prima, inilah saat yang tepat bagi kita untuk berbenah diri. Karena tidak ada kepastian kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu kapan kita ini pastinya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan mengakhiri hidup di dunia ini, ya enak. Tapi karena itu adalah sesuatu yang gaib, yang kita tidak tahu, semua itu tergantung dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita tidak lain adalah mempersiapkan diri dengan sebanyak-banyaknya bekal yang baik, dengan ketundukan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang hidup pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Oleh karena itu, kita hendaklah selalu berikhtiar dengan sekuat kemampuan yang kita miliki. Semua kita pasti pernah berbuat salah, berbuat hilaf, berbuat dosa alfa. Tetapi Allah akan masih mengampuni kita, memaafkan kita selagi kita mau bertobat, memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah memohon ampunan dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi segera, jangan tunda-tunda masalah tobat, masalah ibadah, jangan menunda-nunda. Karena kita tidak tahu 1 detik ke depan, 1 menit ke depan, 1 jam, 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Kapan? Apakah kita masih bisa merasakan, bisakah kita menghirup udara segar? Jadi kita tidak tahu. Karena ketidaktahuan kita dengan apa yang menjadi rahasia Allah ini, tugas kita hanya satu: persiapkan bekal, persiapkan amal ibadah kita. Insya Allah, kalau kita ikhlas, kalau kita betul-betul memiliki kemauan, motivasi yang kuat untuk menjadi lebih baik, insya Allah Allah akan memudahkan. Hidayah Allah akan hadir di hati kita. Apalagi ini momentum di bulan Sya'ban, yang insya Allah sebentar lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan.
saat inilah bagi kita untuk melakukan muhasabah diri kita, mengevaluasi diri kita, apa yang telah kita lakukan dari Ramadan yang tahun lalu sudah kita akhiri, dan Ramadan yang nanti insya Allah akan segera kita jumpai. Apakah ketika Ramadan tahun lalu ibadah kita semakin baik, atau malah sebaliknya semakin menurun? Karena itu lakukan evaluasi, muhasabah diri, dan tentunya itu kita tahu apa yang telah kita lakukan. Apakah selama ini saya banyak dosa atau tidak? Apakah selama ini saya sudah taat akan perintah Allah atau tidak? Semuanya kita tahu. Kalau kita sudah tahu di mana posisi kita, apakah kita ini sudah taat kepada Allah? Kalau kita sudah taat kepada Allah, pertahankan itu semua. Dan bila perlu tingkatkan kualitas ibadah kita. Dan kalau kita mungkin selama ini banyak alfa, banyak hilaf, banyak salah, banyak dosa, lebih banyak hal-hal yang tidak manfaat kita lakukan, cepat-cepatlah memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti ketika Ramadan, insyaallah beberapa saat lagi akan segera hadir, kita jumpai, kita sudah bersih lahir batin, jasmani, rohani kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, melalui renungan motivasi kita di kesempatan hari ini, kita akan dapat menjadi lebih baik lagi. Harapan saya tentunya kita sama-sama saling ingat mengingatkan, saling berlomba-lomba untuk mengingatkan dalam hal kebaikan. Tidak ada dari kita ini yang lebih baik kalau kita tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan dengan renungan motivasi ini dapat menggugah kita semua, wabil khusus diri saya pribadi, sehingga ke depan insya Allah kita semua akan dapat menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Rasulullah, dan juga akan menjadi kebanggaan dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja saudaraku renungan kita motivasi di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan akan dapat menjadi motivasi bagi kita, menggugah semangat kita, menguatkan kembali semangat kita untuk sama-sama berlomba-lomba menuju kebaikan yang telah Allah sajikan kepada kita. Dan insyaallah dengan apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kita pun akan ditempatkan di maqam yang begitu indah nantinya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, iman takwa kita akan semakin meningkat. Selamat beraktivitas, mohon maaf atas segala kealfaan, kehilafan, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.